Senang sekali boleh kembali menyapa sahabat-sahabat sekalian dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat bersama dengan kami Cornelius Media. Kami terus menghimbau saudara-saudara untuk mempelajari pelajaran Sekolah Sabat di tempat kita masing-masing. Kita sudah tiba di pelajaran yang ketiga dan sementara mendalami Injil Yohanes. Tema yang kita angkat pada pekan ini adalah latar belakang, yaitu pembukaan. Saya Pendeta Edward Taliwongso ditemani oleh Pendeta Felix Gosal dan Pendeta Widodo Purwanto. Sebelum kita masuk dengan mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kita, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur oleh karena Engkau memberikan kepada kami firman-Mu, memberikan kepada kami jaminan bahwa Yesus Kristus yang Engkau utus adalah anak Allah. Dia yang datang sebagai manusia dengan satu misi untuk menyelamatkan dan mengangkat kami orang berdosa. Ketika kami akan mempelajari kebenaran ini melalui pelajaran Sekolah Sabat, kuasailah hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ada 4 bagian di dalam program ini. Yang pertama kita melihat dasar Alkitabiah, pelajaran sepanjang pekan ini. Yang kedua kita mencoba menggali makna dari ayat inti. Yang ketiga pertanyaan yang muncul dari pelajaran hari per hari. Dan di bagian akhir kita tiba kepada aplikasi. Mari kita lihat yang pertama, dasar Alkitabiah pelajaran pekan ini. Yohanes 1 ayat 1-5. Yesus adalah firman yang kekal bersama dengan Allah sejak awal. Dan melalui Dia segala sesuatu diciptakan. Dia adalah terang yang mengalahkan kegelapan. Lalu ada Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi sebagai awal dari segala ciptaan. Yohanes 1 ayat 9-13. Yesus adalah terang sejati yang datang ke dunia, namun banyak yang menolaknya. Bagi yang menerimanya, mereka ini menjadi anak-anak Allah. Yohanes 3 ayat 16-21. Kasih Allah dinyatakan dalam pemberian anaknya, agar siapa yang percaya tidak binasa, namun orang yang menolak terang itu tetap berada di dalam penghakiman. Lalu kemudian ada Yohanes 9 ayat 35-41. Yesus membuka mata rohani orang percaya, tetapi mereka yang menganggap diri mereka melihat tetap buta. Matius 7 ayat 21-23. Tidak semua orang yang memanggil Yesus Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Hanya mereka yang melakukan kehendak Allah yang akan diterima. Lalu kemudian ada Yohanes 17 ayat 1-5. Yesus berdoa kepada Bapa untuk dimuliakan kembali. Mengingatkan tentang tugasnya memberikan hidup kekal kepada mereka yang percaya kepadanya dan memuliakan Bapa di atas dunia ini. Mari kita lihat pengertian dari judul pelajaran Sekolah Sabat, latar belakang pendahuluan. Dalam konteks pelajaran Sekolah Sabat, apa yang dimaksud dengan pendahuluan? Pendahuluan dalam Injil Yohanes meliputi Yohanes 1 ayat 1-18 sering disebut sebagai prolog Yohanes. Ini adalah bagian pengantar yang sangat penting karena memberikan kerangka teologis dan gambaran yang mendalam tentang siapa Yesus sebelum para pembaca masuk kepada narasi kehidupan dan pelayanan Kristus. Nah, ada di mana bagian pendahuluan ini? Dalam konteks pelajaran Sekolah Sabat pekan ini, yang dimaksud dengan pendahuluan adalah prolog dari Injil Yohanes, yaitu Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-18. Tentang apa pendahuluan ini? Kalau kita lihat dari 19 ayat ini minimal ada 5 hal yang disinggung di mana Yohanes mempersiapkan para pembacanya untuk mendalami tentang identitas daripada Yesus. Yang pertama, Yesus sebagai firman atau logos. Yohanes memperkenalkan Yesus sebagai firman yang kekal, Dia bersama dengan Allah dan Dia adalah Allah itu sendiri sejak awal. Yang kedua, inkarnasi dari firman ini. Di bagian pendahuluan ini menjelaskan bahwa firman menjadi daging atau kita sebut dengan inkarnasi dan Dia tinggal di antara manusia. Yang ketiga,
di dalam pendahuluan ini diangkat mengenai konflik antara terang dan kegelapan. Yohanes memperkenalkan tema terang dan kegelapan. Yesus adalah terang dan terang ini mengalahkan kegelapan dunia. Yang keempat, penolakan dan penerimaan Yesus. Di bagian pendahuluan ini menyinggung respon manusia terhadap kedatangan Yesus. Ada yang menerima dan juga ada yang menolak terang itu. Dan bagian kelima, kasih karunia dan kebenaran melalui Yesus. Berbeda dengan hukum Taurat yang diberikan melalui Musa, kasih karunia dan kebenaran sekarang ini diungkapkan melalui Yesus Kristus. Kita bertanya, mengapa dan apa tujuan dari pendahuluan yang ditulis oleh Yohanes ini? Pendahuluan Yohanes berfungsi sebagai dasar teologis untuk seluruh Injilnya. Ini memperkenalkan ide-ide penting seperti keilahian Kristus, karya penciptaannya, hubungannya dengan Allah Bapa, dan juga perannya sebagai penyelamat umat manusia. Itu sebabnya ini menjadi pembukaan bagi tema-tema yang akan diuraikan lebih lanjut di dalam Injil Yohanes. Apa kira-kira latar belakang atau backstory yang melatar belakangi penulisan dari prolog atau pendahuluan ini? Nah, latar belakang dari pendahuluan Injil Yohanes ini mencerminkan sebenarnya baik itu konteks teologis, konteks budaya, dan juga konteks filosofis di mana Injil ini ditulis. Mari kita lihat yang pertama, konteks teologis. Keilahian Yesus ini adalah salah satu tujuan utama Yohanes untuk menekankan bahwa Yesus bukan hanya manusia biasa, tetapi juga dia adalah Allah yang menjadi manusia. Ini terlihat dari penekanan kepada Yesus sebagai firman yang kekal atau logos. Yang kedua, latar belakang yang kedua adalah pengaruh filosofi Yunani. Penggunaan kata logos oleh Yohanes ini memiliki hubungan yang kuat dengan filsafat Yunani. Di dalam pemikiran Yunani kuno, logos sering merujuk kepada akal atau hikmat universal atau prinsip rasional yang mengatur alam semesta. Wilson Paroski dalam Andrews Bible Commentary New Testament halaman 1411 menjelaskan hal ini. 4 kali di dalam prolognya, dan ini tidak ditemukan di dalam Injil yang lain, Yohanes menyebut Yesus sebagai firman atau logos. Karena logos adalah konsep yang sangat penting dalam filsafat Yunani. Dalam spekulasi orang Yunani, mereka tentang dewa-dewa mereka dan hubungan-hubungan dewa mereka dengan dunia material, ada yang berpendapat bahwa Yohanes sebenarnya hanya menggunakan istilah yang sudah tidak asing lagi bagi orang-orang sezamannya. Ini hanya sebagai sebuah seni bahasa untuk memperkenalkan Yesus sebagai logos yang sejati. Lalu latar belakang yang ketiga adalah konflik teologis internal di dalam kekristenan itu sendiri, teristimewa gnostisisme dan juga docetisme. Pada saat Injil Yohanes ditulis, kemungkinan pada akhir abad pertama, gnostisisme ini mulai berkembang dan beberapa cabang gnostik menolak ide bahwa Allah itu bisa menjadi manusia karena menurut mereka dunia materi itu terlalu rendah untuk disentuh yang ilahi. Nah, dengan menekankan inkarnasi, Yohanes secara tegas menolak pandangan ini dan menyatakan bahwa Yesus benar-benar menjadi manusia, firman yang telah menjadi daging. Inilah latar belakang yang akan mempersiapkan saudara dan saya untuk masuk pada pelajaran pekan ini. Baik, kita tiba pada ayat inti, dan ayat inti kita pada pekan ini terambil dari Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Baik, mari kita lihat pertama-tama dalam kondisi apa ayat ini ditulis oleh Yohanes, dan apa maksud tulisan dari ayat ini. Nah, mari kita lihat beberapa fakta penting untuk menjawab pertanyaan ini. Yang pertama, Injil Yohanes ini adalah Injil yang terakhir ditulis dari Injil yang lainnya.
Seventh Day Adventist Bible Commentary jilid 5 halaman 892 mengatakan sekitar 30 tahun telah berlalu sejak penulisan Injil Sinoptik. Jadi ini adalah Injil yang dituliskan terakhir oleh Yohanes. Dan kepada siapa Yohanes menuliskan Injil ini? Kitab ini dituliskan kepada generasi yang kedua. Artinya adalah banyak generasi yang pertama, generasi yang melihat secara langsung keilahian Yesus itu telah meninggal. Dan kitab ini dituliskan kepada generasi yang kedua. Oleh karena itu, Injil ini adalah Injil yang dituliskan untuk memperkuat iman orang-orang Kristen tentang keilahian Yesus. Dan kalau kita melihat konteks historis pada masa itu, menggambarkan keadaan gereja mula-mula yang menghadapi berbagai tantangan, termaksud penganiayaan dan juga munculnya ajaran sesat. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk menegaskan identitas Yesus dan juga keilahian Yesus. Dan tujuan penulisan ini nyata di dalam Yohanes pasal 20 ayat 31, yaitu semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Baik, mari sekarang kita lihat pengertian pada mulanya. Nah, kapan waktu yang dimaksudkan di sini? Kemudian pada mulanya adalah firman. Apa bentuk firman atau siapa firman itu? Dan apakah firman ini diciptakan? Siapa yang menciptakan? Dan apakah firman ini sama dengan Alkitab yang kita miliki saat ini? Nah, saudara, mari kita lihat kapan pada mulanya ini dimaksudkan. Nah, saudara, pada mulanya yang muncul di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 memiliki koneksi yang erat dengan kata pada mulanya di dalam Kejadian 1 ayat 1. Nah, tentu saja kalimat ini merujuk kepada tindakan Allah di dalam penciptaan. Tetapi kita punya pertanyaan, apakah ini merujuk kepada minggu penciptaan atau pekan penciptaan? Nah, saudara, di dalam Seventh Day Adventist Bible Commentary jilid 5 halaman 896 mengatakan bahwa frase ini menunjukkan waktu yang paling jauh sebelum penciptaan, sebelum permulaan, yaitu keabadian atau kekekalan masa lalu. Jadi pasal 1 ayat 1 ini tidak merujuk kepada minggu penciptaan, tetapi itu merujuk kepada tindakan Allah di masa yang sangat jauh, yaitu masa keabadian, kekekalan masa lalu yang tidak bersama-sama dengan minggu penciptaan. Kemudian yang berikutnya, siapa firman ini? Seventh Day Adventist Bible Commentary jilid 5 halaman 897 mengatakan di sini Yohanes menggunakan istilah ini atau firman sebagai sebutan untuk Kristus yang datang menyatakan karakter, pikiran, dan kehendak Allah, sapa seperti perkataan yang merupakan ekspresi dari ide. Nah, ini didukung oleh tulisan Roh Nubuat di dalam Kerinduan Segala Zaman halaman 21. Di sana dikatakan Kristus, kalam itu, anak Allah yang tunggal, adalah satu dengan Bapa yang kekal, satu dalam sifat, dalam tabiat, dalam tujuan, satu-satunya oknum yang dapat turun serta dalam musyawarah serta maksud-maksud Allah. Di halaman 24 di sana Roh Nubuat mengatakan tiada seorang pun kecuali Kristus, anak Allah yang tunggal itu, dapat ikut serta dalam maksud-maksudnya dan kepada dia diberikan kuasa untuk melakukan kehendaknya. Jadi firman ini merujuk kepada Yesus Kristus. Tapi kenapa dikatakan firman? Karena ini sementara menggambarkan ide, maksud-maksud ilahi yang dilakukan bersama-sama dengan Kristus, yang dilaksanakan di dalam Kristus itu sendiri. Nah, apakah firman ini diciptakan? Nah, saudara, Yohanes pasal 1 ayat 3 mengatakan bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Jadi ayat ini menegaskan bahwa firman ini tidak diciptakan, tetapi sebaliknya firman ini menciptakan. Tidak ada suatu pun yang ada tanpa diciptakan oleh firman ini. Kemudian yang berikutnya adalah apakah firman ini sama dengan Alkitab yang kita miliki saat ini? Saudaraku yang terkasih, dalam konteks Yohanes pasal 1, firman di sini tidak merujuk kepada Alkitab, tetapi firman ini merujuk kepada Yesus Kristus itu sendiri yang merupakan pribadi yang bersama-sama menjalankan maksud Allah.
Nah, kalau begitu, muncul pertanyaan, firman bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Apa pengertian firman itu bersama, kemudian firman itu adalah Allah? Nah, saudaraku, untuk menjawab ini, mari kita lihat beberapa komentar. Yang pertama dari Matthew Henry komentar. Di sana Matthew Henry komentar menjelaskan bahwa firman itu bersama-sama dengan Allah. Artinya bahwa ia atau firman itu merupakan suatu pribadi atau substansi tersendiri. Namun, firman itu adalah Allah menjelaskan jika ia sama dengan Allah sebab ia adalah Allah. Di dalam uraian doktrin dasar Alkitabiah halaman 23 mengatakan hanya ada satu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, satu kesatuan dari tiga pribadi. Ini menjelaskan kepada kita bahwa ada tiga pribadi tetapi mereka itu merupakan satu kesatuan karena hanya ada satu Allah. Sekarang kita berpindah kepada pokok pembahasan pada mulanya firman ilahi. Apa arti firman ilahi tersebut? Apakah firman ini adalah oknum keempat kealahan? Dan kalau tidak, bagaimana hubungannya dengan Trinitas? Firman ilahi atau divine logos ditulis dengan awalan huruf besar atau capital letter. Artinya, firman ilahi ini bukanlah firman Allah yang tertulis, tetapi lebih merujuk kepada pribadi yang ilahi. Firman atau logos ini pada hakikatnya adalah gelar atau atribut yang digunakan oleh Yohanes untuk Yesus sebelum inkarnasinya sebagai manusia. Itulah sebabnya dalam Yohanes 1 ayat 1-4 dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Ayat ini menjelaskan tentang firman itu adalah oknum ilahi yang eksistensinya sudah ada sebelum dunia dijadikan. Dan di dalamnya ada hidup, artinya Dia ada dengan sendirinya. Dan dengan tegas Yohanes mengatakan bahwa firman itu terlibat dalam penciptaan, artinya firman memiliki kuasa menciptakan dan Dia dikatakan adalah Allah. Dalam tata bahasa Yunani, kata sandang ho pada theos atau Allah, atau diterjemahkan de dalam bahasa Inggris pada Allah, dalam frase firman itu bersama-sama dengan Allah, merujuk kepada Bapa sebagai pribadi tertentu. Sedangkan ketidakhadiran kata sandang ho atau de pada frase firman itu adalah Allah, menunjukkan bahwa logos atau firman itu adalah sosok pribadi kealahan yang berbeda dari Bapa walaupun keduanya satu. Dari ayat 14 kita tahu bahwa firman yang dimaksud bukanlah oknum keempat dari keilahian, namun itu lebih merujuk kepada oknum kedua atau Yesus dari keilahian. Demikian pula dinyatakan dalam The Cambridge Bible halaman 62, di sana dikatakan bahwa logos, pribadi kealahan yang berbeda namun satu dengan Bapa itu adalah Yesus. Hal serupa juga disampaikan dalam Bible komentari kita. Dalam buku Patriarchs and Prophets halaman 31 dikatakan Kristus, Sang Firman, Anak Tunggal Allah, adalah satu dengan Bapa yang kekal, satu dalam sifat, karakter, dan tujuan, satu-satunya makhluk yang dapat masuk ke dalam semua rencana dan maksud Allah. Nah, Kristus Sang Firman adalah pencipta segala sesuatu di seluruh alam semesta, tetapi Dia sendiri adalah Allah yang tidak tercipta, yang ada dengan sendirinya. Desire of Ages halaman 530 katakan di dalam Kristus ada kehidupan asli, tidak dipinjam dan tidak diberikan atau diciptakan. Dia satu dengan Bapa dan perlu digarisbawahi, satu juga dengan Roh Kudus dalam Trinitas kealahan. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 1 halaman 209 menyatakan bahwa ketiga oknum kealahan ini telah bekerja secara harmonis dalam penciptaan juga di dalam rencana penebusan. Nah, apa penting dan manfaatnya firman? Yang pertama, Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 898 mengatakan, The Word is the Creator. Firman itu adalah pencipta. Betapa pentingnya Sang Firman dalam kedudukannya sebagai pencipta. Yohanes 1 ayat 3 katakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dan karena Dia adalah pencipta, maka tidak salah bila Yohanes mengatakan di ayat yang pertama dari Yohanes 1 bahwa firman itu adalah Allah. Mazmur 33 ayat 6 katakan, oleh firman Tuhan langit telah dijadikan.
Jadi ada kuasa menciptakan di dalam firman. Kemudian buku Ministry of Healing halaman 415 mengatakan bahwa melalui Kristus Sang Firman, pribadi Allah menciptakan manusia dan memberinya kuasa serta akal budi. Yang kedua, mengapa firman itu penting dan apa manfaatnya? Firman itu penting dalam fungsi komunikatif. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 897 mengatakan bahwa dalam Kristus, firman telah datang untuk menyatakan karakter, pikiran, dan kehendak Bapa. Yohanes 1 ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Yang ketiga, firman yang telah menjadi manusia menurut Yohanes 1 ayat 14 menjalankan peran bukan hanya untuk menyatakan siapa itu Bapa, tetapi juga dalam misi penebusan bagi dunia. Yohanes 1 ayat 17, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Dia menjalankan fungsi sebagai oknum yang akan menganugerahkan penebusan kepada manusia. Inilah mengapa firman itu penting dan manfaatnya. Selanjutnya kita melihat tema firman menjadi manusia. Bagaimana firman ini menjadi manusia dan siapa manusia yang dimaksud? Berdasarkan Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, lalu kemudian Yohanes 1 ayat 14, firman atau logos itu adalah Yesus Kristus. Dan firman ini adalah Allah yang kekal. Dia ini telah bersama-sama dengan Allah sejak awal dan dia ini menciptakan segala sesuatu. Firman ini kemudian menjadi manusia melalui sebuah istilah yang kita sebut dengan inkarnasi. Apa itu inkarnasi? Yaitu ketika Allah mengambil bentuk manusia sehingga Yesus Kristus dia adalah manusia yang dimaksud di dalam Yohanes 1 ayat 14 itu. Nah, dalam konteks ini, firman adalah Allah sendiri yang berinkarnasi menjadi manusia. Ellen White dalam komentarnya di Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 1126 mengatakan, Kristus secara sukarela mengambil sifat alamiah manusia. Itu adalah tindakannya sendiri dan dengan izinnya sendiri. Ia mengenakan keilahiannya dengan kemanusiaan. Ia tetap sebagai Allah, tetapi ia tidak menampakkan diri sebagai Allah. Dia menyelubungi demonstrasi keilahian yang telah memerintahkan penghormatan dan mengundang kekaguman dari alam semesta Allah. Dia adalah Tuhan ketika berada di bumi. Tetapi dia melepaskan dirinya dari form atau bentuk Tuhan dan sebagai gantinya dia mengambil bentuk dan rupa seorang manusia. Dia berjalan di bumi sebagai seorang manusia. Dia adalah Allah, tetapi kemuliaan sebagai Allah telah ditanggalkannya untuk sementara waktu. Demikianlah komentar ini menjelaskan tentang apa yang terjadi pada waktu inkarnasi itu. Untuk maksud apa firman ini menjadi daging atau menjadi manusia? Maksud firman menjadi manusia adalah untuk menyatakan dirinya secara penuh kepada manusia dan berhubungan dengan manusia itu secara pribadi. Dengan cara ini, Allah memperlihatkan kasih-Nya dan membawa keselamatan kepada umat manusia melalui kehidupan, melalui pengajaran, kematian, dan kebangkitan Yesus. Ellen White dalam Christ Object Lesson halaman 416 mengatakan bahwa Kristus, cahaya kemuliaan Bapa, datang ke dunia sebagai terang dunia. Dia datang untuk mewakili Allah kepada manusia. Jadi tujuan inkarnasi firman menjadi manusia adalah supaya dia dapat bergaul dan datang tinggal di tengah-tengah manusia dan dia menjadi representasi untuk mewakili Allah kepada manusia. Dia datang menjadi manusia supaya dia dapat bersama-sama dengan manusia. Tetapi pertanyaan, manusia yang mana? Yesus datang untuk semua manusia, baik orang Yahudi maupun bangsa-bangsa lain.
Dia datang untuk menyelamatkan semua orang yang menerimanya dan percaya kepadanya sebagai anak Allah, menurut Yohanes 1 ayat 12. Jadi, inkarnasi Yesus berlaku untuk semua generasi, baik dahulu dan sekarang, dengan kasih karunia dan keselamatannya terbuka bagi siapapun yang percaya. Tadi kita sudah mempelajari bahwa firman itu tinggal bersama-sama dengan manusia, dan manusia itu adalah artinya semua orang. Tetapi yang menjadi pertanyaan, di mana firman itu akan tinggal? Dan mengapa terbatas datang di dan untuk manusia tersebut? Bagaimana kita mencari pemahaman logika dari hal ini dalam konteks dulu ketika dia datang dan pada konteks sekarang? Apakah ini masih relevan? Nah, pada saat inkarnasi, Yesus hadir secara fisik di dunia di antara umat manusia pada waktu itu, sesuai dengan Yohanes 1 ayat 14. Di dalam Yohanes 1 ayat 14 menggunakan kata Yunani yang berarti mendirikan tenda. Artinya konsep bahwa Yesus tinggal sementara waktu di antara umatnya, sebagaimana Allah dulu tinggal di kemah suci di tengah-tengah bangsa Israel. Keluaran 25 ayat yang ke-8. Jadi inkarnasi Yesus memungkinkan dia untuk berinteraksi langsung dengan manusia di dalam ruang dan waktu pada waktu itu. Nah, kemudian jadi pertanyaan, di konteks dahulu pada waktu itu, Yesus datang pertama kali, dia terbatas dalam bentuk manusia yang bisa dilihat dan disentuh oleh generasi yang hidup bersama-sama dengan dia. Tetapi bagaimana dengan konteks sekarang? Jawabannya adalah, meskipun Yesus tidak hadir secara fisik, tetapi melalui Roh Kudus, kehadirannya masih di tengah-tengah manusia. Saya ulangi, walaupun dia tidak hadir secara fisik, tetapi melalui Roh Kudus, kehadirannya masih tetap ada di tengah-tengah manusia. Mereka yang percaya kepadanya akan menikmati dan mengalami hal ini. Allah yang menjadi manusia ini masih ada untuk manusia di zaman sekarang. Mengapa? Karena karya keselamatannya berlaku sepanjang waktu. Bukan hanya manusia yang pada waktu dia datang sekitar 2000 tahun yang lalu, tetapi untuk semua manusia dan untuk semua zaman, termasuk kita yang ada pada saat ini. Baik, sekarang kita tiba pada pokok pembahasan mengenai mendengarkan atau tidak mendengarkan firman. Nah, saudaraku, apa penyebab manusia tidak menerima firman? Dan apa alasan mereka menerima firman? Mari kita lihat paling sedikit ada 5 penyebab manusia tidak menerima. Yang pertama, oleh karena kegelapan rohani. Nah, saudara, manusia cenderung memiliki kegelapan daripada terang. Karena itu adalah sifat dari dosa itu, sehingga muncul perbuatan jahat. Ini dijelaskan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 19 sampai 20. Yang kedua, penyebab manusia tidak menerima firman itu oleh karena ketertarikan kepada dunia. Banyak orang lebih mencintai dunia dan hal-hal duniawi daripada Yesus. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17. Kemudian yang ketiga adalah kekerasan hati. Beberapa orang mengeraskan hati mereka terhadap kebenaran sehingga tidak menerima firman. Ibrani pasal 3 ayat 15. Kemudian yang keempat ada kesombongan intelektual. Beberapa orang merasa terlalu pintar untuk menerima firman itu. 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 25. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah ada ketidakpercayaan. Kurangnya iman dapat menghalangi seseorang untuk menerima firman itu. Ibrani pasal 4 ayat 2. Nah, kemudian paling sedikit ada 5 juga alasan kenapa manusia menerima firman. Yang pertama, itu terjadi oleh karena ada kesadaran dan juga kebutuhan rohani akan pengampunan. Nah, Bill Graham menyatakan bahwa manusia memiliki kekosongan berbentuk Allah di dalam hatinya dan hanya bisa diisi oleh Allah itu sendiri. Banyak orang yang mencoba mengisinya dengan hal-hal yang bersifat duniawi, tetapi tidak bisa diisi, tidak akan pas di dalam hatinya. Itu hanya bisa diisi oleh Allah sendiri. Itu yang pertama, ada kesadaran kebutuhan di dalam hati manusia. Yang kedua, kenapa mereka menerima Allah oleh karena atau menerima firman oleh karena pengalaman pribadi dengan kuasa Tuhan. Nah, saudara, beberapa orang menerima Yesus setelah mereka mengalami jawaban doa.
setelah mereka mengalami kesembuhan atau sementara mereka menghadapi atau menerima intervensi Allah di dalam hidup mereka. Dan ini tidak bisa kita jelaskan dengan cara yang rasional. Kemudian yang ketiga, ada orang yang menerima firman itu oleh karena pencarian makna dan tujuan hidup mereka. Seorang penulis Kristen, pendeta Kristen bernama Rick Warren menulis bahwa tanpa Allah, hidup tidak memiliki tujuan. Dan tanpa tujuan, hidup tidak memiliki makna. Tanpa makna, hidup tidak memiliki harapan. Artinya apa, saudara? Banyak orang menemukan bahwa Yesus memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mereka tentang makna dan tujuan hidup mereka. Nah, yang keempat, mengapa sampai orang menerima akan firman itu? Oleh karena ada pengaruh komunitas dan kesaksian orang percaya. Bonhoeffer mengatakan bahwa gereja adalah Kristus yang hadir dalam komunitas orang-orang percaya. Artinya bahwa banyak orang tertarik pada Yesus oleh karena kesaksian hidup, kehidupan yang kasih yang ditunjukkan oleh orang-orang Kristen yang ada di sekitar mereka. Dan yang terakhir, yang kelima adalah pengalaman transformatif bersama dengan Roh Kudus. John Piper mengatakan bahwa Roh Kudus membuka mata kita untuk melihat keindahan Kristus dalam Injil. Banyak orang, mereka mengalami perjumpaan rohani yang kuat dengan Roh Kudus dan ini membawa mereka kepada keputusan untuk menerima Yesus. Nah, kalau begitu, apa manfaat atau pahala jika saya menerima firman dan sebaliknya apa ganjaran kalau saya tidak menerima firman? Nah, mari kita mulai dengan apa manfaat atau pahala ketika kita menerima firman. Ada 5. Yang pertama, kita bisa menjadi anak Allah. Yohanes pasal 1 ayat 12 mengatakan, tetapi semua yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, hidup kekal. Itu tercatat di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. John Scott menegaskan bahwa hidup kekal di sini bukan hanya tentang durasi, tetapi kualitas hidup. Yang ketiga, pengampunan dosa. Efesus 1 ayat 7 mengatakan di dalam Dia kita memiliki penebus oleh darahnya, yaitu pengampunan dosa. N.T. Wright, seorang sarjana Perjanjian Baru menjelaskan, pengampunan dosa bukan hanya penghapusan catatan, tetapi pemulihan hubungan dengan Allah. Yang keempat, damai sejahtera. Yohanes pasal 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Tim Keller menyatakan bahwa damai sejahtera Kristus adalah ketenangan batin yang melampaui keadaan eksternal. Dan yang terakhir, apa pahala menerima firman? Yaitu kita akan menerima kuasa untuk hidup saleh dan kudus. 2 Petrus 1 ayat 3 mengatakan, segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh telah dianugerahkannya kepada kita. Becker menjelaskan, kekudusan bukan hasil usaha kita semata, tetapi pemberian Allah yang memampukan kita untuk hidup sesuai panggilan dari Tuhan. Nah, kalau begitu, apa ganjaran kalau kita tidak menerima firman? Ada 4. Yang pertama, keterasingan dari Allah. Efesus pasal 4 ayat 18, mereka hidup jauh dari kehidupan bersama dengan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, apa akibat? Yaitu penghakiman. Yohanes pasal 12 ayat 48 mengatakan, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya. Nah, Spur menjelaskan bahwa penghakiman Allah bukan soal tindakan balas dendam, tetapi ini adalah penegasan keadilan terhadap pemberontakan manusia. Kemudian yang ketiga adalah kehilangan hidup kekal. Yohanes 3 ayat 36 berkata, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Leon Morris menegaskan, kehilangan hidup kekal bukan sekedar tidak ada, tetapi eksistensi yang terpisah dari sumber kehidupan sejati. Kemudian yang keempat, yang terakhir, ada hidup dalam kegelapan rohani. Ini adalah akibat kalau kita tidak menerima firman, ya, hidup dalam kegelapan rohani. Yohanes pasal 12 ayat 46 menuliskan, aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan.
Craig Kenner menjelaskan kegelapan rohani bukan hanya ketidaktahuan, tetapi kondisi moral dan rohani yang menentang Allah. Ya, terima kasih pendeta. Sekarang kita berpindah kepada topik pembahasan tema yang muncul kembali, kepercayaan atau ketidakpercayaan. Nah, apa kunci menerima firman? Yohanes 1 ayat 12 katakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kita perlu garis bawahi frase terakhir, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dari frase ini kita dapati bahwa kunci untuk menerima firman, logos atau Kristus adalah percaya. Sekali lagi, percaya. Percaya di sini bukanlah suatu set keyakinan dalam bentuk pasif atau sekedar pengetahuan belaka, tetapi aktif. Sebab menurut Yakobus 2 ayat 19, setan-setan pun percaya dan gemetar. Percaya menurut Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 899 sampai 901 adalah sebuah respon positif terhadap suara Allah yang erat kaitannya dengan iman yang merupakan syarat kepada penerimaan akan Kristus. Berikutnya, bagaimana menumbuhkan dan mengembangkan percaya? Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 927 menyatakan bahwa orang Farisi dan ahli Taurat tidak percaya karena terhalang oleh kesombongan diri dan roh suka menentang. Dengan demikian, yang pertama harus dilakukan bila ingin menumbuh dan mengembangkan percaya adalah menyingkirkan kesombongan rohani dan sifat suka menentang dalam diri kita. Pengalaman Nikodemus telah memberi petunjuk tentang hal ini. Dia menghempaskan kesombongannya sebagai seorang Farisi untuk hanya datang kepada Yesus dan belajar daripada Yesus. Yang kedua adalah kita perlu menyadari bahwa percaya atau iman itu timbul karena pendengaran. Di antara mereka yang mendengar Yohanes Pembaptis berkhotbah adalah Nikodemus. Dan menurut halaman yang sama dari Bible Komentar kita volume 5, dia adalah salah satu dari banyak yang percaya ketika Yohanes menunjuk kepada Yesus. Apa yang dilakukan Nikodemus kemudian menurut Alpha Omega jilid 5 halaman 169 adalah menyelidiki kitab suci. Dikatakan bahwa sejak mendengar Yesus, Nikodemus telah menyelidiki dengan penuh kerinduan segala nubuatan yang berhubungan dengan Mesias, dan semakin ia menyelidik, semakin kuat pula lah keyakinannya bahwa inilah dia yang akan datang. Jadi percayanya Nikodemus membutuhkan waktu. Namun pertemuan dan percakapannya secara pribadi dengan Yesus telah menembus kegelapan hatinya. Setelah itu Alpha Omega jilid 5 halaman 177 mengatakan bahwa seketika lamanya Nikodemus tidak mengakui Kristus secara terang-terangan, akan tetapi ia memperhatikan kehidupannya dan merenungkan segala pengajarannya. Pada akhirnya dia tampil dan mengakui imannya kepada Juru Selamat. Sebagaimana iman dan kepercayaan Nikodemus perlahan bertumbuh dan berkembang semakin kuat dan matang, maka kita pun harus mengalami pertemuan dan percakapan secara pribadi dengan Kristus setiap hari, merenungkan kehidupan dan firman-Nya, pengajarannya, agar iman dan percaya kita bertumbuh dan berkembang. Nah, apakah percaya adalah karunia dan pemberian Allah? Kata kerja percaya pisteuo muncul 98 kali dalam Injil Yohanes, dan hal ini menegaskan tentang sifat aktif kita secara sadar memilih untuk percaya kepada Allah dan firman-Nya melalui cara hidup kita. Frase semua orang yang menerimanya dalam Yohanes 1 ayat 12 menurut Seventh Day Adventist Bible Commentary halaman volume 5 halaman 900 adalah penegasan Yohanes bahwa faktor yang menentukan untuk menerima dan percaya terletak pada diri manusia itu sendiri. Sedangkan frase diberinya kuasa di sana merujuk pada kuasa memilih atau the power of choice yang diberikan Allah kepada manusia untuk menentukan pilihannya secara sadar apakah mau percaya atau tidak. Namun demikian, bila kita bicara tentang percaya dalam konteks iman, maka dari sisi kita sebagai orang berdosa, iman itu adalah pemberian Allah. Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 6 halaman 1080 mengatakan, faith is God's gift. Iman tidak menghasilkan apa-apa bagi kita, iman adalah karunia Allah yang dapat kita terima dan hargai dengan memilih menjadikan Kristus sebagai juru selamat pribadi kita. Kita bisa menolak pemberian ini dan membicarakan banyak keraguan, lantas merasa tidak senang melalui pemanjaan ketidakpercayaan kita. Namun hal ini akan bertumbuh menjadi suatu penghalang yang tidak bisa dilewati, yang menghalangi kita dari Roh Kudus dan menutup hati kita kepada terang dan kasih-Nya. Nah, sekarang pertanyaan bagi kita, apakah orang yang tidak percaya akan dihukum dan tidak beroleh hidup padahal tidak pernah tahu tentang firman dan Yesus karena kondisi tertentu, contohnya seperti anak kecil, orang yang tidak berpendidikan, atau yang primitif dan lain sebagainya?
Benar, Yohanes 3 ayat 18 katakan bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Namun demikian dalam buku The Investigative Judgment in the Writings of Ellen G. White, halaman 9, Robert W. Olson mengatakan bahwa karena semua orang berbeda dan tidak ada dua orang yang memiliki genetika dan latar belakang yang sama persis, maka Allah tidak mengharapkan respons yang sama dari satu orang dengan orang yang lain. The Desire of Ages halaman 210 juga dikatakan, ia telah memberikan terang dan hidup kepada semua orang, dan menurut ukuran terang yang diberikan itulah setiap orang akan dihakimi. Testimonies for the Church volume 2 halaman 691 katakan, tidak seorang pun akan dihukum karena tidak mengindahkan terang dan pengetahuan yang tidak pernah mereka miliki dan yang tidak dapat mereka peroleh. Dan hal ini menunjukkan bahwa Allah itu adil dalam penghakimannya. Namun bagaimanapun juga pena inspirasi selaras dengan Alkitab bahwa semua orang bisa mengenal dan percaya kepada Allah melalui terang dan kesempatan yang dianugerahkan Allah dalam cara Allah yang unik. Roma 1 ayat 19 dan 20. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak pada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Selanjutnya kita akan melihat tema yang muncul kembali, yaitu kemuliaan. Apa pengertian kemuliaan dari Sang Firman atau Yesus itu dalam konteks pelajaran sekolah sahabat kita? Kemuliaan dari Sang Firman atau Yesus dalam Yohanes 1 ayat 14 dan Yohanes 17 ayat 1 sampai 5 merujuk kepada kemuliaan yang berasal dari sifat ilahinya. Namun, kemuliaan ini terungkap secara paradoks melalui inkarnasinya ketika dia menjadi manusia, dan terutama melalui salib. Di dalam konteks pelajaran sekolah sahabat, kemuliaan Yesus bukan hanya dalam kekuasaannya sebagai pencipta, tetapi juga di dalam kerelaannya untuk mati bagi dosa manusia. Jadi, melalui salib, meskipun dalam pemandangan manusia, salib ini terlihat sebagai kehinaan, tetapi sebenarnya ini adalah puncak kemuliaan ilahi. Karena apa? Melalui pengorbanan itu, Yesus memuliakan Bapa dengan menyelesaikan misi keselamatan. Ide ini ditegaskan oleh Wilson Parosky dalam Andrews Bible Commentary New Testament halaman 1459 ketika dia mengatakan, permintaan Yesus untuk dimuliakan mengungkapkan kesediaannya untuk kembali kepada Bapa melalui jalan salib. Inilah kemuliaan melalui penyerahan nyawanya bagi orang lain. Tetapi pemuliaan anak melalui salib juga membawa kemuliaan bagi Bapa. Mengapa? Karena kematiannya adalah bagian dari rencana Bapa untuk keselamatan dunia. Yohanes 3 ayat 16 sampai 17. Apakah kita sebagai manusia ada kemuliaan dan dapat kemuliaan ini? Minimal ada dua ayat, Roma 2 ayat 10 dan Yohanes 17 ayat 22. Roma 2 ayat 10 menyatakan bahwa manusia yang melakukan kebaikan akan menerima kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera dari Allah. Kemuliaan ini berkaitan dengan penerimaan hidup kekal dan berkat yang datang oleh karena mengikuti kehendak Tuhan. Sementara Yohanes 17 ayat 22 menunjukkan bahwa Yesus telah memberikan kemuliaannya kepada murid-muridnya. Dengan demikian, manusia yang percaya kepada Yesus dapat juga menerima dan mencerminkan kemuliaan ilahi. Mengapa Yesus minta untuk dimuliakan? Kalau kita baca Yohanes 17 ayat 1 sampai 5, Yesus meminta Bapa untuk memuliakannya. Mengapa? Karena dia katakan waktunya telah tiba, yaitu waktu kematiannya disalib. Kemuliaan yang dimaksud Yesus bukan hanya dalam pengertian kekuasaan, tetapi di dalam memenuhi rencana keselamatan di mana pengorbanannya disalib
akan menjadi sarana bagi manusia untuk menerima keselamatan dan kemuliaan bersama Allah. Menurut Ellen White, Kristus meminta untuk dimuliakan karena Dia telah menyelesaikan tugasnya di bumi ini. Dalam The Desire of Ages halaman 680, Kristus telah menyelesaikan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya. Dia telah memuliakan Allah Bapanya di bumi. Dia telah menyatakan nama Bapa. Dia telah mengumpulkan mereka yang akan melanjutkan pekerjaannya di antara manusia. Lalu kemudian Dia berkata kepada Bapanya, "Aku dipermuliakan di dalam mereka, dan sekarang aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu." Baik, kita tiba pada pendalaman. Apa pengertian firman adalah terang dan mengapa firman adalah kebenaran? Nah, saudaraku, di dalam Seventh-day Adventist Bible Commentary menjelaskan bahwa Yohanes menggunakan istilah terang untuk menggambarkan sifat ilahi Kristus dan misinya untuk menyingkapkan Allah kepada manusia. Nah, terang ini menyinari kegelapan spiritual manusia sehingga memberi pemahaman tentang Allah dan kehendaknya. Jadi dari kutipan ini kita bisa melihat ada 3 hal. Kenapa firman itu adalah terang? Yang pertama, karena firman itu atau Yesus itu akan menyingkapkan Allah kepada manusia. Kemudian yang kedua, menyinari kegelapan rohani manusia. Dan yang ketiga itu memberikan pemahaman tentang Allah dan kehendaknya. Roh Nubuat menjelaskan jika Kristus adalah sumber segala terang, artinya bahwa Yesus adalah sumber kehidupan rohani itu sendiri. Nah, kemudian Yesus sebagai kebenaran. Di dalam komentar atau di dalam kutipan Roh Nubuat, di sana dituliskan bahwa firman Allah adalah kebenaran dan itu harus menjadi pusat pembelajaran kita atau pusat studi kita. Nah, mengenai kebenaran ini dijelaskan jika Kristus satu dengan Bapa sebelum dunia dijadikan. Artinya bahwa Yesus di sini bukan hanya mengajarkan kebenaran, tetapi Dia sendiri adalah perwujudan kebenaran yang hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, kebenaran yang membebaskan. Di sini artinya bahwa Yesus sendiri berkata bahwa kamu akan menerima atau kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yohanes pasal 8 ayat 32. Artinya bahwa Yesus sebagai kebenaran membawa kebebasan dari dosa, dari kebodohan, dari kematian rohani. Dan yang terakhir, yang ketiga, firman itu sebagai kebenaran artinya kebenaran ini dapat mengubah. Roh Nubuat menekankan sebagaimana orang berdosa memandang kasih ini. Hal itu melunakkan hati, mempengaruhi pikiran, dan menginspirasi pertobatan di dalam jiwa. Artinya, Yesus sebagai kebenaran tidak hanya bersifat informatif, tetapi transformatif, dapat mengubah hidup karakter seseorang yang menerima Dia. Nah, kalau begitu, siapa yang berperan supaya manusia dapat menuruti firman? Nah, saudara, dari penjelasan kita, pekabaran kita atau pembelajaran kita minggu ini, ada 3 hal. Yang pertama, peran utama dari seorang yang mau membaca dan menuruti firman Tuhan itu adalah Kristus itu sendiri. Yohanes pasal 12 ayat 32 mengatakan, dan aku, Yesus katakan, dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Jadi itu adalah Yesus itu sendiri. Yang kedua, kita tahu kuasa Roh Kudus. Itu adalah kuasa yang dapat membawa orang untuk membaca, menerima firman. Dan yang ketiga adalah pemberitaan Injil. Roma pasal 10 ayat 14, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Dan bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitahukan kepadanya? Sebagai penutup dan aplikasi dari apa yang kita pelajari dan diskusikan, apa dan mengapa kok firman yang saat ini adalah ayat-ayat di dalam Alkitab sukar dipahami dan dihidupkan? Lantas bagaimana bisa dimengerti dan kita hidupkan? Dalam kacamata kita sebagai orang berdosa yang terbatas, maka memang ada bagian-bagian Alkitab yang sukar dipahami. Hal ini juga diakui oleh Petrus
Di dalam menanggapi tulisan Paulus, dikatakan di dalam 2 Petrus 3 ayat 16, dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Mengapa sulit dipahami? Yang pertama, karena memang kita terbatas sebagai orang berdosa. Ulangan 29 ayat 29 katakan, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Yang kedua, kita mungkin tidak meminta Roh Kudus untuk menerangi pikiran kita saat kita membaca dan merenungkan firman Allah, dan mungkin kurang terbuka terhadap tuntunan Roh Kudus di dalam mempraktekannya. Dalam buku From Here to Forever halaman 365 dikatakan Alkitab tidak boleh dipelajari tanpa doa. Roh Kudus sajalah yang dapat membuat kita merasakan pentingnya hal-hal yang mudah dipahami dan mencegah kita bergumul dengan kebenaran-kebenaran yang sulit atau sukar dipahami. Namun malaikat-malaikat surgawi mempersiapkan hati untuk kita boleh memahami firman Allah. Nah, sekarang mengapa firman belum didengar dan diterima semua manusia, bahkan yang mendengar pun tidak percaya? Ada beberapa hal mendasar mengapa firman belum didengar atau diterima semua manusia, baik secara geografis, sosial, ataupun secara spiritual. Yang pertama, banyak bagian dunia di mana mereka yang menetap di sana belum bisa dijangkau dengan pemberitaan firman karena alasan geografis seperti keterbatasan akses ke sana ataupun infrastruktur. Yang kedua, adanya perbedaan bahasa dan budaya yang menghalangi firman itu disampaikan atau menjangkau banyak orang. Yang ketiga, kurangnya mereka yang mau diutus sebagai misionaris untuk memberitakan firman. Artinya masih banyak orang Kristen, termasuk kita, yang belum memiliki kesadaran untuk mengambil bagian terlibat di dalam pekerjaan pemberitaan firman. Yang keempat, banyaknya tantangan seperti penolakan, intimidasi, dan penganiayaan karena faktor budaya, agama, dan keyakinan di daerah-daerah tersebut. Penghalang-penghalang inilah yang menjadi tantangan bagi orang Kristen untuk pergi ke segala penjuru dunia dan kabarkan firman kepada semua bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Inilah inti dari perintah agung Kristus dan panggilan misionaris dalam Kisah 1 ayat 8 serta inti dari pekabaran 3 malaikat dalam Wahyu 14 ayat 6-12. Sedangkan bagi mereka yang sudah dengar namun tidak percaya, hal itu berkaitan dengan kebebasan memilih. Seperti yang dikatakan di dalam Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 927 bahwa mereka yang memilih untuk tidak percaya masih terhalang oleh kesombongan dan pemberontakan mereka terhadap firman Allah. Mungkin karena alasan teologis ataupun mereka lebih memilih untuk mencintai dunia daripada hal-hal tentang firman Tuhan. Yohanes 3 ayat 19-21 katakan, dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam Allah. Dengan pertolongan Roh Kudus, firman Allah yang hidup, yang kita baca, kita renungkan, yang kita nikmati di dalam Kristus Yesus, akan membuat kita hidup dan datang kepada kehidupan yang kekal. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kekal Allah kami yang bertahta di sorga, kami bersyukur Tuhan itu baik dalam kehidupan kami, telah memberi kami kesempatan untuk belajar dari firman-Mu. Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami untuk mengerti, bahkan memberi kami kuasa untuk mempraktekkan firman ini di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih banyak Bapa, berkatilah kami semua, serta ampunilah kami dari dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.